Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama dengan Kepala Dinas PTSP, Ibu Suharmawati, yang saat ini telah berada pada penghujung tahun 2023. Bisa diceritakan, Bu, capaian kinerja PTSP hingga akhir 2023 sekarang? Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan atas pertanyaan yang diberikan kepada kami terkait capaian kinerja di 2023 dan target yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Baik, pertama saya ingin menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari Dinas PMPTSP. Yang pertama, dinas kami adalah dinas yang bertugas dalam hal terkait penanaman modal. Tentu dalam melaksanakan tugas ini yang menjadi poin utama yang harus digarisbawahi adalah terkait pelayanan publik, dalam hal ini adalah pelayanan perizinan. Di PTSP itu sendiri terkait ini ada beberapa hal yang telah kami lakukan terkhusus untuk pelayanan perizinan. Kemarin di tahun 2023 pertengahan, di bulan Juli 2023 kami telah meluncing satu inovasi yang kami namakan dengan Lasaga, layanan jasa arsitek gratis, yang mana inovasi ini adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan izin dalam hal ini persetujuan bangun gedung. Nah, tujuan daripada inovasi ini adalah untuk menggratiskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam hal terkait layanan arsitek gratis. Masyarakat yang berpenghasilan rendah jika ingin melakukan pengurusan izin persetujuan bangun gedung, mereka tidak lagi dibebankan kepada atau dipusingkan dengan yang akan mendesain daripada rumah mereka, karena kami di PTSP sudah menyediakan beberapa tipe-tipe atau bentuk daripada gambar rumah yang tentu luasannya itu berbeda-beda. Nah, kami mempersyaratkan untuk layanan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian luas lahannya itu di bawah 100 meter persegi, kemudian untuk bangunannya itu kami menyiapkan beberapa tipe. Nah, dengan ini inovasi ini masyarakat kita cukup menyediakan uang atau dana untuk membayar retribusi PBG, karena retribusi PBG ini tidak bisa kita gratiskan karena itu sudah diatur di dalam regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa untuk izin usaha di penghujung tahun sampai dengan hari ini kurang lebih 7.430 yang kami sudah keluarkan NIB itu sendiri. Nah, dengan keluarnya izin NIB tersebut tentu merupakan indikator bahwa perkembangan ekonomi di Kota Bau-Bau itu sudah semakin bangkit pasca pandemi COVID. Nah, indikator lain yang menandakan bahwa ekonomi kita sudah mulai bergeliat, realisasi investasi kita di Oktober 2023 kemarin di pelaporan untuk triwulan 3, realisasi kita itu sudah di posisi 185 miliar dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 212 miliar. Tentu ini insya Allah dengan target yang sudah kami diberikan insya Allah akan terrealisasi, karena kami melihat bahwa dengan potensi sekitar 30 miliar itu akan terrealisasi. Itu adalah tugas berat kami. Nanti di Januari 2023 itu pelaku usaha atau investor akan melakukan pelaporan LKPM-nya. Januari 2024. 2024, mohon maaf, 2024. Kemudian yang selanjutnya untuk kinerja DPMPT itu sendiri, bahwa terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk bidang
Di PTSP itu ada 5 bidang. Yang pertama bidang pelayanan penanaman modal, tentu tugasnya adalah melakukan pelayanan publik. Salah satu inovasi tadi yang telah kami sebutkan bahwa inovasi Lasaga. Kemudian yang kedua adalah bidang pengendalian dalam pelaksanaan. Indikatornya adalah berapa pelaku usaha yang sudah ataupun usaha-usaha yang sudah mereka atau kami sudah lakukan pengawasan. Di tahun 2023 kami sudah melakukan pengawasan berjumlah 93 pelaku usaha yang sudah kami lakukan pengawasan baik secara insidentil maupun secara rutinitas. Kemudian indikator lain progres daripada capaian di bidang dalak adalah dari realisasi kegiatan penamanan modal atau LKPM. Kemudian yang selanjutnya di bidang data juga indikator pelaksanaan kegiatan mereka, bahwa yang pertama adalah survei kepuasan masyarakat. Itu ada peningkatan progres nilai di tahun 2022 kemarin hanya sekitar 87, di 2023 ini di semester 2 itu sudah mencapai 89, sekian dengan responden itu kurang lebih 220 responden. Nah, tentu ini adalah progres yang sudah dilakukan PTSP di dalam memperbaiki pelayanan dan peningkatan nilai investasinya itu sendiri. Kemudian untuk di tahun 2024 target yang hendak kami akan capai adalah terkait mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini adalah salah satu 8 arahan percepatan yang diberikan kepada PJ kita, yang mana oleh Bapak PJ Wali Kota mengamanahkan kepada PTSP ataupun sesuai dengan regulasi bahwa PTSP lah yang merupakan leading sektor untuk pengurusan mall pelayanan publik kita. Mall pelayanan publik untuk Kota Bau-Bau itu sekarang sudah sementara progres untuk pendirian MPP itu sendiri, yang mana sampai dengan Desember ini progres kita itu sudah kurang lebih 80%. Yang belum terrealisasi adalah terkait persiapan sarana prasarana. Tapi ini adalah semua sudah dipersiapkan karena telah dianggarkan di dalam APBD 2024. Arahan pimpinan bahwa MPP ini di triwulan 1 itu sudah harus kami lakukan launching ataupun soft launching. Nah, tentu ini adalah merupakan tugas berat kami di DSPM PTSP untuk segera menindaklanjuti yang menjadi target ataupun arahan daripada Bapak pimpinan kita itu Bapak PJ Wali Kota, yang mana MPP ini adalah merupakan tugas terkait pelayanan publik. Kemudian untuk MPP itu sendiri, rencana yang akan bergabung di MPP adalah sejumlah 17 instansi BUMN, BUMD, kemudian instansi provinsi itu akan bergabung di MPP kita, itu rencananya sejumlah 17. Kemudian untuk tempat itu sendiri, karena di kantor kami ini dengan Capil itu sudah merupakan lokasi atau tempat untuk melaksanakan pelayanan publik, jadi itu akan tetap dilanjutkan tetapi diramu menjadi satu tempat, yaitu yang kami namakan MPP bersama dengan Capil PTSP akan dijadikan tempat untuk pendirian MPP itu sendiri. Ya, saya kira itu Pak Irwan. Berarti masyarakat tidak harus lagi mencari alamat baru, Bu, ya, tetap siap. Akan datang ke sini karena di sini ada lokasi MPP tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, Bu, sekarang kan tanpa ada MPP, Bau-Bau mencanangkan target sebesar 212 miliar tahun 2023. Nah, bagaimana dengan tahun depan 2024? Oke, untuk tahun depan rencana realisasi investasi untuk pemerintah pusat hasil rakornas kami kemarin itu diberikan target sebesar 1.650 triliun. Nah, untuk Kota Bau-Bau sendiri kami masih menunggu
berapa nanti yang akan kami diberikan target oleh pemerintah pusat. Jadi sampai hari ini kami belum tahu apakah target untuk DPMPTSP Kota Bau-Bau meningkat ataupun menurun dari target yang sudah diberikan di tahun 2023. Seperti itu. Bu, boleh tahu kira-kira kalau kita bicara soal target tadi investasi kita, investasi yang terbesar di sini di sektor apa, Bu? Oke, untuk Kota Bau-Bau, investor yang paling menonjol atau potensi yang paling menonjol masih di posisi pertama adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur masih di posisi pertama, kemudian sektor kedua adalah perdagangan dan jasa, kemudian yang ketiga itu masih posisi pariwisata. Ya, dua sektor ini adalah penyumbang realisasi investasi kami, realisasi LKPM terbesar, yaitu dari potensi infrastruktur dan perdagangan dan jasa. Tentu tidak hanya itu, tetapi berimbas juga kepada pundi-pundi PAD kita, pendapatan asli daerah. Potensi tersebut adalah penyumbang untuk pendapatan asli daerah kita yang tertinggi, seperti itu. Bu, kita tahu bahwa Bau-Bau ini kan sektor perdagangan dan jasa adalah merupakan identitasnya. Iya. Nah, sektor perdagangan dan jasa kita yang menjadi penggerak utamanya itu secara spesifik apa ini, Bu? Oke, untuk sektor perdagangan dan jasa kita yang paling memberikan kontribusi yang pertama, kalau perdagangan adalah perdagangan non mikro, mikro yang paling banyak. Mikro kita yang paling menyumbang terbanyak yaitu restoran, itu yang penyumbang terbesar, karena sebentar lagi McD itu akan launching, insya Allah launching di bulan Maret. Kemudian Prodia juga akan membangun lab besarnya di Kota Bau-Bau, ini juga salah satu penyumbang terbesar untuk sektor perdagangan. Juga hotel itu merupakan salah satu juga penyumbang terbanyak untuk LKPM kita. Seperti itu. Soal hotel, mungkin apakah ada lagi hotel baru yang akan masuk di Bau-Bau atau gimana dengan potensinya? Hotel ini kami sementara melakukan negosiasi penjajakan beberapa potensi-potensi kita terkait aset-aset Kota Bau-Bau yang akan kami komunikasikan untuk pembangunan hotel. Kemarin Hotel Merkur itu hampir fix, hanya mungkin terkendala beberapa regulasi-regulasi kita yang belum membuat pelaku usaha atau investor untuk nyaman untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau. Salah satunya adalah belum di legalitas daripada revisi RT RW kita. Inilah yang menjadi masalah besar, sehingga kenapa para investor kita itu masih ragu-ragu untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau. Ya, juga yang paling bermasalah adalah belum adanya RDTR kita, rencana detail tata ruang kita, yang belum ada. Yang mana kenapa menjadi masalah? Karena RT RW kita tadi belum diperdakan, seperti itu. Bu, bagaimana dengan sektor pariwisata? Pariwisata kita kan selama ini belum tergarap secara maksimal, tapi menjadi nomor 3. Nah, apa yang Ibu mau sampaikan soal hal ini? Untuk potensi kita, pariwisata menduduki urutan ketiga dari potensi investasi yang ada di Kota Bau-Bau. Hanya masalah sekarang adalah semua potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Bau-Bau itu belum yang pertama belum terpromosikan secara bagus. Kemudian yang kedua adalah seperti saya sampaikan tadi, bahwa pengaturan daripada tata ruang kita terkait RT RW juga kita ini menjadi salah satu kendala, sehingga geliat pariwisata kita ini belum maksimal. Ya, itu yang menjadi masalah. Kemarin kami sudah menyusun buku peta potensi peluang investasi untuk Kota Bau-Bau. Dari sektor pariwisata itu menyumbang 67 potensi yang perlu kita gerakan di Kota Bau-Bau, sehingga potensi-potensi pariwisata ini dapat termapping, dapat tergerakkan, sehingga mengundang para investor untuk mau
berinvestasi khususnya di sektor pariwisata, ya seperti itu. Bu, melihat karakter Kota Bau Bau saat ini, kira-kira celah investasi apa yang bisa menjadi bidikan investor untuk masuk ke Kota Bau Bau? Oke, yang pertama sering saya gaungkan bahwa potensi yang paling besar selain potensi pariwisata adalah sektor perikanan. Kita tahu bahwa Bau Bau ini adalah merupakan daerah atau kota yang ada di Jazirah Kabupaten Buton, yang mana potensi ini merupakan salah satu unsur utama untuk menggerakkan sektor industri. Nah, kita memiliki pelabuhan laut, kemudian kita memiliki bandara, yang mana peluang ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah hinterland kita. Nah, saya kira dengan potensi ini, walaupun kita bukan potensi pemasok hasil perikanan yang tinggi khususnya di daerah Kepulauan Buton, tetapi potensi untuk sektor pelabuhan transportasinya kita memiliki itu. Itulah yang perlu kita tangkap untuk mendatangkan investor ke Kota Bau Bau. Ya, terakhir mungkin Bu, apa yang Ibu mau sampaikan kepada para investor kita menyambut tahun 2024, apalagi tahun 2024 itu adalah tahun politik. Iya. Di tahun 2024 seperti kita ketahui bersama adalah tahun politik. Tentu nuansa politik itu akan menonjol, tetapi kami di Kota Bau Bau menjamin bahwa hadirnya investor-investor di Kota Bau Bau, suasana akan tetap kondusif karena didukung oleh regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Kota Bau Bau sudah menindaklanjutinya. Ada kepastian pelaku usaha ataupun investor untuk berinvestasi di Kota Bau Bau, baik dari segi layanan maupun dari segi hasil ataupun output yang akan diperoleh. Ya, makasih Bu.